Shalom, selamat hari Minggu mahubata haganupan, Bapa pakon inang sonai age nama poso. Sonari lau ibu kahita ma ibadah ta i rumah tangga tabe, ase iparsiapkon hita ma uhur pakon pikira tabe. Paima ibu kahita ibadah ta, iberep hanami panorang untuk bersaat teduh sejenak. Riap ma hita jongjong. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundina passing, sito palangit pakon tanah on. Amen. Marolop-olop ma baninai bata, nasyam ganup tanah on. Dodingkon nasyam ma hamuliaon ni goranni. Sombahkon nasyam ma bani puji-pujian namar mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ham Tuhan Jehovah, nadok pamonangkon hanami umbani kuasa ni sibulis pakon hamatean. Marolop-olop do hanami memuji goranmu na pasingin. Bagal tumang do pambenanmu, membendihut hanami parsimada bani hamonanganmu. Jana panean bani hagoluan na sadukah ni dukah ni. Tondimu na pasingin ma namar malawi hanami. Asya lambin idida hanami haluahon nahun bamu. Janah tetap hanami merhapor saya anubamu. Kubamu ma isombakon hanami olop-olop apa puji-pujian nami panorangon. Sonai homa sadokah gulun nami. Amen. Hundul makuria. Puji hita matu hatta marhite doding haleluya nomor 10 sada ayat sada pakon ayat 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sepertkon hita madosata hubani Tuhan bata. Ham Tuhan bata bapa nami, napasing anjana sangap doham. Na mangidah torus das hubagas urnami. Hamdo na patubukon nasitongan, hapit toron,
apa-apa singon ibagas hadiron nami. Tapi seng ihalongi hanami ham hubani gokni uhur nami. Humbani putih ni hati-hati nami. Humbani gokni tondu nami. Apa humbani bois ni gogoh nami. Gulu nami seng romban humbani hasitongan. Hapitoron apa-apa singon. Nadup isuan kon ham ibagas diri nami. Seng tarponop kon hanami dosa pakon palanggaran nami in. Ay talardoin haganup ilobemu. Sonari roh doha nami hulobemu. Mamboan haganupan dosa pahawangarang nami. Mahidup mauhurmu ban nami. Sasap hamma dosa nami in. Suruh hamma tunduimu hubagas uhur nami. Ase tarbayan hanami membolosi ham ibagas hapitoron. Hasit tongan apa singon. Ase boy hanami parsimada bani haguluhan na sadukah ni dukah ni. Na binagakanmu bani sagala na porsaya bani anakmu Yesus Kristus. Si palua hanami. Amin. Tangar anja haporsaya hitam mahatan ni bata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Mertua mahalak nadup sinasap palanggaron ni. Nadup nirukup dosani. Mertua mahalak anggo seng ihira Jehovah bani hajahaton. Ibagas holong ni na bata bapa. Duma isasap haganup dosatta. Halani ai paterdakon hitam ma tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani na bata ibabo. Amin. Undul makuria. Puji hitama Tuhata marhite doding haleluya nomor 120 sia ayat sada pakon ayat tolu. Riap ma hita jongjong. Saksihon hita ma haporsaya tain. Songon nasya naksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta naon. Au porsaya bani na bata bapa. Parguguh na sotarimbang na manapalangit pakontonaon. Au porsaya bani Yesus Kristus. Anak ni na bata na sasadain. Indo Tuhata. Na tinubukon ni si Maria. Sanggah lape haliaban, marihite tondo na passing. Na manaron na parngit, bani panorang ni si Potius Latus. Iparsilangkon, mate anjay itanom. Turun na guri-turuh, mula mangguluh bani mana na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja hundul isya muni na bata bapa. Pargugo na sotarimbangin,
Hunjaima ia mulak magira, lau menguhumi halak na manggulu, pakon dan upmatai. Au porsaya bani tondo ina passing, bani kuria parsadaan nama passingin, parsaurannya segala nama passingin, bani hasasapan dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhon na sadokah ni dukahni. Amin. Hundul makuria. Paima itangar hita ambilan, puji hita matuhatta marhite doding haleluya, nomor 407, ayat 1 pakon ayat 2. Allah Tuhan kami, saatnya kami umat-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah dalam terang Roh Kudus, kami boleh menghayati, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai ayat 36. Saya akan membaca nats firman Tuhan bagi kita sekalian. Nyanyian puji-pujian Daud. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia dalam Yesus Kristus Tuhan kita, nyanyian puji-pujian itu sama maknanya dengan nyanyian ucapan syukur.
Nyanyian puji-pujian dari perikop kita adalah ungkapan puji-pujian dari Daud dan umat Tuhan. Saudara-saudaraku, pada waktu itu kita tahu Daud bersama dengan umat Tuhan telah sukses memindahkan tabut Allah, tabut perjanjian untuk tiba di Yerusalem. Saudara-saudaraku, dengan tibanya tabut Allah dan tabut perjanjian itu, menarik sekali apa yang Daud dan umat lakukan. Kalau kita membaca dari perikop kita, saudaraku, maka begitu tabut itu tiba di Yerusalem, Daud beserta umat melihat segalanya itu sebagai buah pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Saudara-saudaraku, keberhasilan memindahkan tabut Allah di Yerusalem bukan dilihat sebagai kesuksesan Daud atau kesuksesan bangsa itu. Dengan pengakuan yang tulus, saudara, mereka melihat keberhasilan itu mutlak karena Allah menolong umatnya. Oleh sebab itu, saudaraku, berakar pada pengakuan itulah Daud dan umat menaikkan nyanyian puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Menarik sekali, saudaraku, ketika nyanyian puji-pujian itu disampaikan, kita diperdengarkan, kita diingatkan kembali tentang sosok Allah. Siapa Allah itu bagi umat percaya? Siapa Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang mempercayai Tuhan? Saudara-saudaraku, dalam kehidupan realitas kita, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukses atas sebuah harapan, dalam keberhasilan atas keinginan, atas cita-cita, ada banyak sekali umat manusia mampu dapat menyampaikan permohonan dan ucap syukurnya atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika rangkaian keberhasilan hadir di tengah-tengah kehidupan realitasnya, tidak sedikit memang manusia menyampaikan kebesaran Tuhan. Bahkan tidak jarang sekali orang mengulang kebesaran Tuhan itu ketika sekali lagi kebahagiaan senantiasa ada di dalam dirinya. Tetapi pertanyaan penting bagi kita, saudaraku, apakah kita sanggup memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan ketika aneka ragam kegagalan harus hadir menjadi pengalaman pahit dalam kehidupan kita? Sanggupkah kita untuk mengatakan ajaib Engkau Tuhan ketika harapan belum menjadi kenyataan? Dapatkah kita berkata Tuhan itu besar, Tuhan itu adalah segalanya, ketika derita demi derita silih berganti menghampiri hidup kita? Dalam kehidupan realitas, saudaraku, banyak sekali kegagalan umat Tuhan mampu mengucap syukur adalah karena kegagalan demi kegagalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudaraku, sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Seharusnya kalau kita senantiasa mengimani, mempercayai Tuhan itu, maka tidak sewajarnya dalam segala hal yang sulit, dalam segala kegagalan, lantas kita menghentikan ungkapan syukur kita atas kehidupan yang dialami. Kalau kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, kalau pengenalan kita pada Tuhan seperti pengenalan Daud dan umatnya dalam kesaksian khotbah ini, saudaraku, itu semakin tajam dalam diri kita, maka dalam setiap saat kita menghadirkan ucap dan ungkapan syukur atas kebesaran Tuhan. Penderitaan tidak akan membuat kita buta untuk mengenal kebesaran Tuhan.
Bahkan kesedihan apapun tidak akan dapat meluluh lantakkan panggilan syukur kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana saya katakan tadi, sering sekali permasalahan itu menghambat kehidupan bersyukur kita. Tetapi saat firman Tuhan diperdengarkan di tengah-tengah kita pada saat ini, maka marilah sadar, marilah siuman, dan marilah untuk tidak membiarkan fenomena kegagalan bersyukur itu terjadi, bahkan semakin luar biasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan berjemaat kita. Saudara-saudaraku, dalam rangkaian kehidupan ini, Daud dalam nats kita kembali menyatakan tentang sosok Allah yang maha segalanya. Karena Allah maha segalanya, karena Allah pemilik segalanya, karena Allah adalah Allah di atas apa yang ada. Yakinlah, ketika engkau terus mengimani, ketika engkau terus mempercayai, ketika engkau terus mencari Tuhan, memohon pada Tuhan, jangan lupakan bahwa engkau layak untuk menerima belas kasih Tuhan dalam hidup ini. Saya tahu tidak ada kerinduan dari hidup kita, dari diri kita, dari keluarga kita untuk menjadi keluarga yang penuh dengan malapetaka. Kita rindu agar segala sesuatunya berjalan normal dan memberikan kebahagiaan. Tetapi karena dalam kehidupan ada aneka suka duka yang berganti, tetapi hendaknya sama seperti Daud dalam khotbah kita tidak akan berhenti untuk menaikkan nyanyian puji-pujian kita terhadap Tuhan. Kita rindu, saudaraku, apapun kabar yang buruk, apapun sisi hidup yang tidak pernah kita idolakan ketika menghampiri kita, sekali lagi itu pun tidak sanggup menghentikan komitmenmu untuk terus bersyukur pada Tuhan. Saudaraku, dalam masa-masa terakhir ini kita tahu bahwa persoalan kita, persoalan di tengah-tengah kita bukan lagi sekedar persoalan takut untuk terpapar virus corona. Tetapi lebih jauh daripada hal itu, saudaraku, dampak dari pandemi ini sudah makin meluas. Sampai kepada lapangan kerja, kepada sisi hidup ekonomi, dan lain sebagainya, saudaraku. Sampai kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan. Apakah kita tidak lagi menjadi umat yang bersyukur atas segala kesulitan itu? Ini penting sekali bagi kita, saudaraku. Oleh karena itu, kalau kita membaca keseluruhan perikop dari 1 Tawarikh 16 ini, saudaraku, Daud mengajak kita untuk kembali merenungkan tentang Allah dan perbuatannya sejak dari dahulu sampai pada kehidupan kita sekarang. Katakanlah kalau sekarang hidupmu pahit. Katakanlah kalau hidupmu sekarang kau mengatakan aku sedang tidak beruntung. Aku sedang tidak mendapatkan perhatian dari Tuhan. Kalau kau mengatakan demikian, saudaraku, berarti kita sekarang sebenarnya sedang jatuh dalam titik keputusasaan. Kehidupan bersyukur ini, saudaraku, dan apa yang dikatakan oleh Daud dalam khotbah ini, saudaraku, hendaknya dapat sekali lagi membangkitkan gairah kita untuk lebih optimis memandang kehidupan ini. Kita tahu persoalan itu memang belum selesai. Kita tahu masalah itu belum berakhir. Tapi satu hal yang menguatkan kita, karena Tuhanku, Tuhan kita adalah Tuhan pemilik atas segala sesuatunya. Aku harus memiliki keyakinan yang kokoh baginya. Bukankah segala yang ada di bumi ini itu adalah ciptaannya? Dengan prinsip demikian, saudaraku, maka kita akan dikuatkan, dimampukan untuk terus melanjutkan segala sesuatu
meski berada di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu saudaraku, menarik sekali apa yang Daud sampaikan dalam kesaksian ini, dalam nyanyian puji-pujian ini, dapat kiranya membantu kita, menolong kita untuk kembali menegakkan kehidupan kita, untuk berani melanjutkan kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang Allah berikan bagi kita. Saudara, kalaupun sekali lagi banyak orang yang tidak mampu bersyukur pada Tuhan karena kesulitan yang begitu hebat, karena kesulitan yang tiada henti-hentinya, tetapi ingatlah, karena kita milik Allah, dunia ini milik Allah, segala sesuatu milik Allah. Mari tegakkan keyakinan kita bahwa Tuhan akan menyediakan kelepasan dari segala hal. Oleh karena itu mari kita meminta, mari kita memohon agar Tuhan senantiasa hadir dan ikut ambil bagian dalam setiap perjalanan kehidupan yang harus masih kita lewati. Karena itu saudaraku, dengan semakin menggalakkan hidup bersyukur ini, saya yakin saudaraku, maka bukan sekedar imun tubuh kita yang dibangkitkan, tetapi imun jiwa kita, imun pikiran kita, imun rohani kita juga pasti akan semakin bangkit sehingga kita kuat menghadapi hal-hal apapun di dalam kehidupan kita. Tuhan baik, maka dengan kebaikannya kita percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik juga di dalam perjalanan kehidupan kita sampai pada kesudahannya. Jangan lupakan saudaraku, hidup orang percaya adalah rangkaian dari sejarah anugerah Allah yang terus menerus, yang berkesinambungan sampai pada akhirnya. Karena itu saudaraku, kalaupun sampai saat ini banyak yang engkau nantikan, banyak yang kita tunggu, mungkin banyak harapan yang belum juga terjawab. Sekali lagi, kita tidak akan pernah menjadi barisan umat yang meninggalkan Allah. Sekalipun masih banyak kepahitan itu, kita tidak akan pernah keluar dari arak-arakan umat yang terus menyampaikan ucap syukurnya pada Tuhan. Bertahanlah dalam kesakitan itu, bertahanlah dalam kepahitan itu, bertahanlah dalam penantian itu, bertahanlah dalam ketidakpastian menurut dunia itu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Oleh karena itu saudaraku, apapun yang sekarang sedang kita gumuli, satu hal pegangan kita. Kalau Daud berani berkata, pertolongan Tuhan akan selalu tiba pada waktunya. Itu jugalah yang memampukan kita untuk berkata, apapun yang kuhadapi sekarang, Tuhan pasti akan menolong aku. Karena itu, hidupku, hidup keluargaku tidak akan pernah berhenti bernyanyi memuji Tuhan, bernyanyi menaikkan ungkap syukurku pada Tuhan. Bahkan dalam kehidupan keluarga kita, apalagi saat-saat sekarang saudaraku, saya rindu sekali setiap keluarga mencoba mencari waktu sebanyak mungkin, mencari waktu sebaik mungkin untuk kembali merefleksikan perbuatan Allah sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai di masa-masa selanjutnya. Kiranya semua keluarga sudah menemukan pengakuan yang sama bahwa Tuhan itu baik. Maka dengan pengakuan itu tidak ada seorang pun di antara kita, di tengah-tengah kita yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Kepahitanmu Tuhan sangat pahami. Kesakitanmu Bapak Ibu Tuhan sangat mengerti. Bahkan harapan-harapan itu Tuhan sudah simpan itu semua untuk menjadi sebuah cara juga baginya untuk menyatakan kebesaran Tuhan atas hidupmu. Kiranya kalau Daud dan umat mereka mampu menyanyikan kebesaran Tuhan, biarlah di tengah-tengah masa sulit kita sekarang, di tengah-tengah kesakitan kita sekarang, di tengah-tengah hidup yang serba-serbi sekarang, kita juga mampu untuk menaikkan puji-pujian dan ucap syukur kita atas pertolongan Tuhan. Perjalanan ini masih harus terus berlanjut.
Dan biarlah dengan semangat bersyukur kita terus dapat mengandalkan Tuhan sebagai sandaran, sebagai harapan dalam setiap hal yang kita masih harus perjuangkan. Tuhan memberkati kita. Dan kalau tadi bangsa itu tabut perjanjian boleh Tuhan tibakan di Yerusalem, maka kita juga boleh Tuhan tibakan atas hal-hal yang baik yang kita rindukan, yang kita nantikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tentang hal apapun itu. Meskipun sekarang ada situasi yang menghambat, yang mungkin mengganggu kita, bahkan dapat memutuskan rencana-rencana indah kita. Tetapi biarlah Tuhan menjadi harapan kita. Sedih sekali saudaraku, dalam beberapa hari terakhir dunia saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Mereka mencari bahwa akar dari persoalan pandemi ini adalah negara A, B, C atau apa. Tetapi saudaraku, kalaupun itu terjadi, yang saya rindukan adalah dalam persoalan kita sekarang, tidak ada satu pun di antara kita yang berani dan mencoba menyalahkan Tuhan. Coba lihat, dunia ini Tuhan sudah atur semua. Karena Allah adalah pencipta dan pemiliknya. Jangan tinggalkan Tuhan, teruslah hidup pada Tuhan. Dan yakinlah dengan bersama Tuhan, maka kita akan sampai pada tujuan. Dan yang terakhir saudaraku, mintakanlah pada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hati untuk bersyukur. Dengan hati bersyukur, maka aku setiap saat akan dapat menyampaikan ucap syukurku kepadamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya sampai saat ini. Tuhan, sejak dari dahulu Kau sangat mengasihi kami. Tuhan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan biarlah Bapa, dalam masa-masa hidup kami sekarang, sama seperti Daud dan umat, mampu menyanyikan puji-pujian pada Tuhan, menyatakan ucap syukurnya padamu. Kiranya kami juga semua boleh dibangkitkan di tengah-tengah hal yang terjadi dalam hidup kami sekarang. Biarlah kami juga senantiasa menyampaikan permohonan syukur itu. Sebab dengan permohonan syukur, kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami tidak sanggup untuk melewati setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi karena kami punya harapan, punya sandaran dan andalan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan pemilik segala sesuatunya. Dengannya lah, maka kami boleh Tuhan hidup dalam pengharapan. Kami berdoa untuk keseluruhan umat-Mu Tuhan. Kau tahu pada beberapa waktu sekarang, kami tidak boleh beribadah bersama-sama. Tidak lain, tidak bukan, adalah karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah di tengah-tengah negara kami, bahkan di belahan dunia ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kiranya dalam segala hal, jemaat-Mu boleh melewati semua ini dengan tetap berpegang teguh pada firman-Mu, dengan senantiasa mengimani bahwa Tuhan hadir, menyertai dan memberkati kami. Kami tahu ada banyak hal akibat dari pandemi ini Tuhan, yang sangat mengganggu dalam kehidupan umat manusia, termasuk umat jemaat-Mu Bapa. Tetapi biarlah, karena kami punya Allah, maka senantiasa kami membiarkan harapan itu. Kami tidak membiarkan ketakutan, kecemasan menguasai hari-hari hidup kami. Tolonglah kami senantiasa Tuhan. Tolonglah umat-Mu Bapa, agar senantiasa juga boleh dalam damai sejahtera-Mu. Sebagaimana biasa kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, bahkan untuk umat manusia Tuhan, akibat sakit penyakit, sakit apapun itu, termasuk terpapar virus COVID-19, siapapun mereka Bapa, kami berdoa Tuhan, kiranya Kau lawat mereka, Kau nyatakan kesembuhan dari kuasa-Mu atas hidup mereka. Cara khusus Tuhan, bagi mereka yang terpapar virus COVID-19, sampai hari ini obat itu juga belum ditemukan. Tetapi biarlah dengan terus
berpengharapan pada Tuhan, dengan semangat mempercayai Tuhan, maka ada kelegaan, ada semangat bagi sahabat-sahabat kami untuk boleh bangkit, untuk berjuang atas sakit yang mereka derita. Dan untuk sakit-sakit yang lain kami juga berdoa Tuhan, apapun sakit mereka, Bapa sanggup memulihkan mereka. Berikan juga hikmat-Mu, berikan juga semangat untuk keluarga, agar dalam masa yang sulit ini, senantiasa mereka boleh melewati dengan senantiasa juga bersandar pada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keseluruhan pemerintah kami, untuk keseluruhan tim medis, untuk keseluruhan relawan yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan. Dan keluarga mereka juga Engkau lindungi. Kami mengucap syukur untuk kehadiran mereka Bapa, untuk perjuangan yang mereka lakukan. Biarlah dengan perjuangan mereka, maka semakin banyak orang yang dipulihkan, disembuhkan dari sakit ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dalam keterbatasan yang mereka punya, bahkan peralatan atau apapun itu Tuhan, kami rindu sekali, biarlah kami boleh bersatu padu untuk ikut juga memikirkan itu semuanya Tuhan. Berilah persatuan dan kesatuan bagi kami juga umat-Mu dan bangsa ini di tengah-tengah keadaan ini Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Bapa, jika ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kesulitan ekonomi akibat pandemi ini, dan persoalan-persoalan lainnya, hanya padamu kami dapat Tuhan menaruh harapan. Biarlah cara Tuhan yang berkuasa itu boleh menyelesaikannya. Inilah harapan kami Tuhan, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu, kehidupan kami jemaat-Mu, kepekaan untuk saling menolong, untuk saling memperhatikan, biarlah senantiasa itu juga boleh menjadi tanda syukur kami atas perbuatan-Mu yang kami terima sampai pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, sampai kapan kami harus menanti? Kami tetap menanti dengan terus berpegang pada firman-Mu. Biarlah bantu terutama mereka Tuhan yang sekarang sedang terlibat juga untuk menemukan obat yang tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah dalam hikmat Bapa mereka boleh mencapai dan mendapatkan hal yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mengalami duka cita atas peristiwa Tuhan dari akibat sakit penyakit termasuk wabah COVID-19. Mereka harus berpisah. Dan Kau tahu Bapa, akhir-akhir ini juga seturut dengan keadaan, sering sekali korban, sering sekali sanak saudara tidak dapat menghantar Tuhan. Kesedihan itu pasti bertambah. Tetapi biarlah Allah yang Maha Pemurah boleh menghibur, menguatkan mereka atas apa yang terjadi. Inilah harapan permohonan kami Tuhan. Berkatilah kami senantiasa. Berkatilah dunia ciptaan-Mu ini. Berkatilah kami juga. Dan biarlah dalam segala hal kami hanya mengandalkan Tuhan. Terpujilah Allah kami sejak hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa pakon inang kuriani tuhatta, dasma panorang nihita lahu patupuhon galangatta. Ia galangatta nahulobi sadarion, aima marujuan hu sending si malungun. Paima iyon dasok kita galangatta. Tangar hita malobi hata ninay bata, nagabi onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani, pasal men 50 ayat 20. Ise na manggalang kon bagal niuhur, ay do na pasangap kon ahu. Anjaha ise na mardalan ni bagas hapitoron, hubani do patalarokku hatuahonku. Sonari ondosok kita ma galangatta. Berkat Tuhan mari
riap mahita jongjong. Martonggo mahita, mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata, si madahanami pakon haganup guluh nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani iparmudu-mudu, iparorot, janah ipasupasu hamdo guluh nami. Ibere hamdo homa parhiowon, hajor giton, si panganon pakos si inumon, ros sinapurlu bani guluh nami. Tanda ni tarima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu, nadop bineremu, na ipatupuhan nami yon, gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hammaon, gabe galangan na misbow ilobimu, bahen hasangaponmu, jana membahen lambin marhatari dahon harajaonmu i duniaon. Say tambahi hamma pasu-pasumu, jana say lambin paganda hamma holong niatemu uban nami. Ajari hamma hanami, ase lambin igalangkon hanami, diri nami pakon hinadongan nami, hubani harajaonmu, bahen hamulyaonmu. Ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus, si paluah hanami. Amen. Marhitei diate tupa, rohdo au Tuhan. Hamba pa namin na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaon mo, say saut maharosuh ni uhurmu, inagori tongahon songon na inagori atas. Bereham maban nami sa daryon haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajoan, paluah ham mahanami humbani pangako. Laho manasyam, janah papasing nasyam ma Kristus Tuhan in ibagas uhur nasyam. Tongtong manasyam sirsir patorangkon bani haganup halak, na manukun nasyam pasal onjolan ni pangarapan nasyam. Jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatamaham, isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu, janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubamu, janah ipasorap madameni bani tonduymu. Amen.